Selamat pagi teman-teman dengan Ibu Guru. Kami dari kelompok 7 ingin presentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum kami ingin presentasikan kerja kelompok kami, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Yani Febranto Valtino, biasa dipanggil Brian. Nama saya Romanus Kevin Tustabul, bisa dipanggil Kevin. Nama saya Marius Setiawan, bisa dipanggil Iba. Nama saya Surinus Budiman, bisa dipanggil No. 1. Apa yang dimaksud dari panas bumi? Panas bumi geothermal adalah energi panas yang terkandung di dalam bumi yang berasal dari proses geologi dan peluru radioaktif inti bumi. 2. Jelaskan secara singkat sejarah ditemukan PLTP. PLTP pembangkitan listrik tenaga panas bumi pertama kali dikembangkan pada awal abad ke-20. Berikut sejarah singkat. 1904, Principe Piero Ginori Conti di Lardero, Italia melakukan percobaan pertama menggunakan uap panas bumi untuk menghasilkan listrik. 2. 1913, pembangkit listrik panas bumi pertama di dunia dibangun Lardero, Italia dengan kapasitas 250. Ketiga, 1950, teknologi PLTP mulai berkembang di berbagai negara termasuk Amerika Serikat, Selandia Baru dan Jepang. 4. 1970, krisis energi global meningkatkan minat pada energi panas bumi dan pembangunan PLTP mulai meningkat. Jelaskan prinsip kerja PLTP. Prinsip kerja pembangkit listrik tenaga panas bumi dalam kurung PLTP adalah sebagai berikut. 1. Penyebaran. Dilakukan penyebaran sumur panas bumi untuk mengakses reservoir panas bumi. 2. Pengambilan uap. Uap panas bumi diambil dari reservoir dan dilahirkan ke permukaan. 3. Pembersihan uap. Uap panas bumi dibersihkan dari kotoran dan partikel-partikel lainnya. 4. Turbin. Uap panas bumi digunakan untuk memutar turbin yang kemudian memutar generator. 5. Pembangkit listrik. Generator menghasilkan listrik yang kemudian disalurkan ke jaringan listrik. 4. Siklus uap langsung. Uap panas bumi langsung digunakan untuk memutar turbin. 2. Uap panas bumi berasal dari reservoir panas bumi yang memiliki suhu dan tekanan tinggi. 3. Setelah melewati turbin, uap biasanya dikondensikan dan diinjeksikan kembali ke reservoir. Siklus uap terpisah. Nomor 4. Jelaskan yang dimaksud siklus uap langsung, siklus uap terpisah, siklus Binet. Siklus uap langsung. Uap panas bumi langsung digunakan untuk memutar turbin. Uap panas bumi berasal dari reservoir panas bumi yang memiliki suhu dan tekanan tinggi. Setelah melewati turbin, uap biasanya dikondensasikan dan diinjeksikan kembali ke reservoir. 2. Siklus uap terpisah. Air panas bumi dengan tekanan tinggi diambil dari reservoir dan dilahirkan ke separator yang diambil dari reservoir dan dilahirkan. 3. Di reservoir air panas bumi dipisahkan menjadi uap dan air, kemudian digunakan untuk memutar turbin, sementara air yang terpisah diinjeksikan kembali ke reservoir. Siklus biner. Air panas bumi digunakan untuk memanaskan fluida kerja, kurung biasanya hidrokarbon atau refrigeran dalam heat exchanger. Jelaskan kelebihan dan kekurangan dari PLTP. Kelebihan PLTP. 1. Sumber energi terbarukan. PLTP menggunakan sumber energi panas bumi yang dapat diperbarui dan tidak akan habis. 2. Ramah lingkungan. PLTP tidak menghasilkan
emisi gas rumah kaca seperti CO2, SO2 dan NOx, sehingga lebih ramah dibandingkan dengan pembangkit listrik berbasis fosil 3. Mari kita buat Tiga, stabilitas pasokan. PLTP dapat menjaga pasokan listrik yang stabil dan konsisten karena sumber panas bumi relatif konstan. Kekurangan PLTP: biaya bangunan tinggi. Bangunan PLTP membutuhkan investasi abal yang besar, termasuk pengorbanan sumur panas bumi dan membangun infrastruktur. hanya dapat dibangun di daerah yang memiliki potensi panas bumi yang signifikan, sehingga keterbatasan lokasi menjadi tantangan. 3. Risiko geologi. Pembangunan PLTP memiliki risiko geologi seperti kemungkinan terjadi gempa bumi atau guncangan tanah. Di wilayah Manggarai Barat, apakah terdapat daerah potensial untuk dibangun PLTP? Ya, di wilayah Manggarai Barat memiliki potensial panas bumi yang signifikan, terutama di wilayah Kecamatan Satumasih, Kabupaten Manggarai. Sekian dan terima kasih presentasi kami. Jika ada kelebihan kekurangan kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. baik.